Saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Impeachment terhadap Gibran. Apakah seorang presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya yes. Itu adalah sebuah hal yang sifatnya konstitusional. Di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan lebih nggak problem lagi. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Karena ada putusan mengenai etik yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu diintervensi. Kalau seandainya kita misalnya suatu saat ingin mengadakan investigasi yang sifatnya independen, misalnya hak angket DPR misalnya ingin melakukan investigasi, bisa jadi peristiwa itu dibuka kembali dan kemudian ditemukan bukti bahwa terjadi perbuatan-perbuatan ilegal, inkonstitusional yang manfaatnya kemudian diambil oleh wakil presiden sekarang. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Kalau kita bicara impeachment ini, ada dua hal, substansi dan prosedur. Substansinya harus terpenuhi di pasal 7A, kemudian prosedurnya harus terpenuhi juga di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu yang sifatnya post factum, sesuatu yang sudah lewat. Tapi yang prospektif ke depan bukan tidak ada, potensinya ada. Pernyataan sikap bersama Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. 1. Wadah Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Lagi-lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah akun Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach karena melakukan perbuatan tercela karena dia melakukan kebohongan publik. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran itu pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya. Abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya kalau kita bicara, pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia, seperti Mandela gitu ya. Itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia, pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme, lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Orang mulai meributkan mengenai ijazahnya lagi. Jadi kita misalnya berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lalu pergi ke Singapura, pergi juga ke Australia. Maka bisa dilihat tuh dokumen yang dia serahkan itu apa.
Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Persiapan dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah, kalau memang sinyalemen ini benar, maka itu masuk juga the trial of impeachment, yaitu tidak lagi memenuhi syarat. Karena syarat menjadi presiden minimal SMA. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas tetapi belum purna pengabdian tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata sehingga Purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selesai. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak saya belajar sama Bapak, karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih, kelompok-kelompok takut itu saya mengerti. Makanya jangan heran ada pengamat yang mengatakan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran. Dan Gibran tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial, itu yang mereka takut. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan soal Gibran, soal apa. Soal sebenarnya. Mahkamah Konstitusi nggak ada. Nggak ada, ini soal Prabowo aja kok. Iya. Maka saya katakan secara substantif masih ada peluang untuk mengimpeach Gibran. Cuman masalahnya adalah apakah prosedurnya, politiknya bisa berjalan atau tidak. Kalau prosedurnya kan 2/3 dari anggota DPR yang sekurang-kurangnya 2/3 setuju. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi 90 hari, Mahkamah Konstitusi mengatakan iya. Balik lagi ke DPR, kalau DPR-nya tidak masuk angin maka sidang MPR untuk memberhentikan. Saya mencoba merenungi ya. Kalau dibilang bahwa mungkin mereka kecolongan juga. Kenapa mereka membiarkan terjadinya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mungkin itu di antara penyesalan yang mereka lakukan sekarang ini. Karena dua anak bangsa ini yang sering bertemu, Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi, dia berkampanye untuk Pak Jokowi. Dalam Pilkada Jakarta dia mengangkat tangan Pak Jokowi, dia mengatakan, Pak Jokowi adalah wali kota terbaik di dunia. Sekarang kita akan menjadikannya gubernur terbaik di dunia. Tapi nggak pernah bisa lama, karena habis itu tentu kelompok-kelompok ini dia tarik lah. Istilahnya seolah-olah ya, kalau Pak Prabowo pernah ikut mendukung orang ini, kalau bisa dianggap aja nggak ada jasanya. Dianggap aja ini alat aja lah kita pakai supaya kawan kita ini menang. Habis itu dikepung lagi oleh dia. Masalahnya adalah apakah ada keinginan Prabowo untuk menggantikan Gibran karena ibarat ban serep, ya kan? He is not workable. Nggak jalan ini barang, kan kira-kira begitu. Terjadilah rekonsiliasi di 2019 sebelum ada COVID dan sebagainya itu. Mungkin mereka nggak sadar bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dua-duanya orang baik. Sehingga waktu dua orang ini ketemu saling membaca hati, istilah saya dulu dalam bahasa-bahasa puisi, saling merogoh hati, saling merogoh dada kita. Ternyata ini berdua-duanya orang baik dan mereka bilang, Pak, Bapak baik, saya baik. Kenapa kita selama ini bertengkar? Kenapa selama ini kita berperang? Kenapa selama ini kita nggak kelihatan? Dan seperti mungkin di keduanya ada penyesalan juga. Kenapa kita kok bisa diadu domba sama orang-orang ini? Dan akhirnya mereka ada understanding. Pak, saya mau teruskan kerja. Pak, rekonsiliasi harus dijaga, Pak. Pak, kita nggak boleh membiarkan adanya hasrat-hasrat primitif ya dari dalam tubuh kita yang menganggap bahwa kita ini nggak bisa meneruskan apa yang baik.
Bung Karno dengan Pak Harto dua-duanya baik, tapi terputus dia. Saya membaca menonton video-video pernyataan Pak Harto tentang Bung Karno, tapi di luar sana orang mau mengeksploitasi seolah-olah ini adalah musuh hitam dan putih yang pasti saling membunuh dan menghabiskan. Gak ada. Ini orang saling menghormati, pribadi yang dekat. Tapi kita tidak pernah mengatur secara baik transisi. Begitu Bung Karno putus, pecah. Pak Harto jatuh juga demikian. Itu putus. Seolah-olah ini orang gak ada harganya. Ini orang penjahat. Saya berkali-kali menulis surat supaya Pak Harto dijadikan pahlawan. Ditolak. Seolah-olah orang ini gak pernah ada jasanya dalam hidup ini. Padahal orang mengerti kalau kita biarkan waktu itu, bukan Pak Harto yang mengambil alih keadaan. Lain republik ini ceritanya. Tapi sebagian orang bisa melobi supaya Pak Harto tidak dianggap. Bangsa Amerika itu mau penjahat perang kayak George Bush saja tetap aja kasih tempat. Ya kan? Dari Pak Harto jatuh, turun ke Pak Habibie. Bang, saya ini karena dekat sama Pak Habibie dari kuliah. Almarhum Pak Adi Sasono kenalin saya ke Pak Habibie. Pak Habibie, ini ada anak orang kampung nih, teman saya, adiknya teman saya, ponakan teman saya. Karena Mas Adi itu dengan paman saya dekat sekali, jadi. Tapi ini lebih pintar dari pamannya Pak Habibie. Terus kita ngobrol Siapa Pak itu Habibie. paman? Paman saya Ziyad Salim namanya, masih ya. ada di Lombok. Jadi akhirnya kenal dari awal dengan Pak Habibie, ya, dan suka kadang-kadang diajak ke Jerman ngobrol kita di sana. Pak Habibie, saya bilang kepada teman-teman, Habibie lain. Ini memang menterinya Soeharto yang disukai Soeharto, tapi Habibie sebagai manusia lain. Dia khazanah pikirannya itu orang maju, orang Eropa ini pikirannya. Dia udah menjadi kelas menengah atas di Eropa sebelum kembali ke Indonesia jadi menteri. Wawasannya modern. Dia memimpin badan industri strategis yang begitu banyak. Oh, nggak bisa, orde baru. Ganyang Habibie. Jatuh kan Habibie. Akhirnya Pak Habibie ya, kebesaran hatinya. Dia bilang, waktu saya sudah habis, silakan diteruskan, kata beliau. Selesai Pak Habibie. Ya. Dan kita menyesal, padahal ini orang dikasih waktu 1 tahun 7 bulan, dia beresin semuanya. Ekonomi diberesin, demokrasi kita fondasinya diletak. Dalam cuman 1 tahun 7 bulan, Bang. Setelah itu naiklah Gus Dur. Sebagai akibat dari ketegangan, poros tengah muncul, Gus Dur naik, Ibu Mega jadi wakil. Tidak terlalu bagus juga hubungannya. Bahkan sampai terakhir kan Gus Dur ngambek juga kan. Sama Pak Amin, sama Bu Mega. Ngambek terus tuh, diomelin terus sama beliau tuh. Yang dia nggak pernah omelin Pak Prabowo tuh. Yeah. Gus Dur ini sampai pernah bilang bahwa orang yang paling ikhlas hatinya untuk rakyat itu cuma Prabowo. Kata Gus Dur itu. Gus Dur, Bu Mega selesai, masuk Pak SBY. Tegang lagi, Bang. Pecah lagi. Kan sampai hari ini kita tahu apa yang terjadi dengan Pak SBY dan Ibu Mega kan. Pak SBY berhenti, ada sedikit masalah, tapi mulai landai lah. Kenapa kita tidak mengatur bahwa pergantian kepemimpinan ini adalah satu kontinuum sebagai bangsa? Bukan untuk saling meniadakan, tapi anggaplah mereka sebagai peletak tangga. Makanya saya terharu sekarang Bang, karena Pak SBY mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sepertinya trennya ke arah sana, jadi nomor 6, nomor 7, mau meletakkan nomor 8 saya bilang. Presiden kita ke-8 nanti Pak Prabowo. Itu tangga yang baik gitu. Kita kalau kembali ke situ Bang, akhirnya kita bisa berpikir lebih negarawan sedikit. Ini bukan soal orang per orang, tapi soal konsepsi kita meneruskan perjalanan. Ini di kanan Bang, pikiran rasional. Tapi bahwa di sini harus ada pertempuran, memang kita nggak bisa hindari. Apa yang dilakukan teman-teman kita itu adalah perang. Dia nggak suka Prabowo dan dia nggak mau Prabowo jadi presiden, ya sudah. Tapi nggak usah seret-seret yang lain dong gitu loh. Karena kan kalau bicara soal etik tidak etik, ini semua ada persoalan etik tidak etik. Ya kan? Ya, jadi kalau dari pandangan saya Ya. tadi kan terhubungkan banyak bicara soal Prabowo. Jadi kalau bicara Prabowo, saya tidak ada kedekatan emosional. Ya. Saya coba bicara misalnya rasional. Ya. Ada satu hari Minggu yang lalu saya ketemu misalnya dengan Prabowo
secara tidak sengaja. Iya. Ngobrol, saya duduk di sebelahnya, bicara cerita-cerita biasa kan. Nah, saya melihat orang ini kalau mengenal Prabowo ini lebih dekat, Ya, saya kira dia akan lebih asyik. ya, ya. Lebih asyik ya. Orangnya enak lah diajak bicara gitu. Nah, Itulah Bang, Kalau Bung Fahri pasti lebih dalam ya. saya tuh enggak, ini kita bicara ini soal hubungan Prabowo dan Jokowi nih Bang. Karena kalau kita kan memang terus terang yang saya tuh orang kampung Bang ya, lahir betul-betul di kampung gitu. Begitu saya masuk ke Fakultas Ekonomi UI, ini kan fakultas yang didirikan oleh bapaknya Pak Prabowo, Profesor Sumitro. Ya. Saya masuk Jakarta tuh, Pak Mitro tuh sudah tua lah, udah hampir nggak pernah ke kampus gitu. Kebetulan di Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi. Nah, lalu kebetulan punya kesempatan untuk bergaul dengan Pak Prabowo, dan mungkin karena kita ada darah timurnya begitu ya. Dan Prabowo ini kan sedikit banyak sebenarnya juga punya darah timur karena ibunya kan orang Minahasa sebenarnya. Ya. Jadi kalau bicara itu blak-blakan gitu. Dan ketawanya kayak sekarang itu lepas gitu. Dan nggak ada yang di hatinya itu nggak ada yang dia simpan. Dia nggak mengenal istilah dendam. Ya, sebenarnya marah tuh dia nggak kenal. Kecewa itu nggak dia kenal. Tapi orang tuh salah sangka kalau bahwa dia itu adalah komandan pasukan khusus, pasukan tempur. Jadi gayanya itu ada gaya-gaya suka kalau nepok-nepok, wah kayak gitu-gitulah. Jadi apa namanya, kita tuh justru fun merasanya itu yang asik gitu loh, karena orang tuh keluar dirinya. Nah, saya terus terang, Pak Jokowi itu ada begitunya tuh. Saya lihat ya, saya nggak tahu sih. Jadi misalnya saya kan kurang apa ngeritik Pak Jokowi. Tapi setiap mau rapat konsultasi, dia bilang sama pimpinan, Pak Novanto, zaman Pak Novanto, kan saya mengalami 3 ketua DPR. Pak Novanto, Pak Ade Komarudin, dan Pak Bambang Susatyo. Ya. Itu kalau mau rapat konsultasi, selalu pesan dari istana, harus ada Mas Fahri. Gitu. Itu pesan terus tuh. Saya juga heran ya. Padahal kritik cukup banyak ya. Kritik keras sekali, sampai orang kan di sosial media maki-maki saya kan, terutama loyalis Pak Jokowi itu kan, waduh kasar sekali tuh. Tapi saya tahu lah begitu. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi, dia relax. Bahkan suatu hari dia bilang, kok kita cocok ya kalau ngomong ya. Dia bilang begitu tuh. Saya terharu begitu ya. Jadi dia itu bisa menerima, apa istilahnya itu, ruang hatinya bagi orang itu kok luas gitu. Coba lihat orang-orang di sekitarnya itu kan macam-macam kan karakternya kan. Itu yang saya bilang, Pak Jokowi itu nggak berubah, orang-orang di sekitarnya mungkin berubah. Gayanya itu tetap. Nah, begitu ketemu Pak Prabowo, menurut saya itulah misterinya. Orang mungkin tidak menyangka bahwa pribadi Pak Jokowi itu seolah-olah chemistry-nya nggak bisa nyambung dengan Pak Prabowo. Ternyata nyambung. Inilah yang orang itu kecele, menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dekat dengan Pak Prabowo.